Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pasti pada kaget nih ya. Yang biasanya Bang Saiful atau Pak Iman Siregar kok sekarang saya nih yang ada di sini. Nah, jadi di sini saya pengen ngasih tahu guys, kalau Dakara TV itu membuat gebrakan baru lagi. Di sini kita membuat part video podcast bincang-bincang bisnis. Nah, tapi biar lebih asik dan seru, di sini saya sebagai hostnya nggak bakal sendirian nih guys. Saya bakal ditemenin oleh salah satu kakak cantik yang mungkin biar nggak pada penasaran lagi, langsung saya panggil aja kali ya. Kakak Putri, sini dong. Sini dong. Assalamualaikum Bang Jaki. Halo semuanya teman-teman. Kaget gak aku di sini? Siapa coba di sini? Pada kaget nih. Jadi di sini teman-teman aku bakal jadi co-host nemenin Abang Jaki di podcast bincang-bincang bisnis ini. Sip. Nah, pembukaan udah, Put. Terus ngasih tahu ini tuh podcast bincang-bincang bisnis juga udah. Sekarang kita mau ngapain lagi nih kira-kira? Kita belum kenalan, Bang. Oh iya juga ya. Iya. Oke deh, kita perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Farhan Jaki Siregar. Saya sekarang masih menjadi pelajar di IPB University angkatan 61 di Fakultas Sekolah Bisnis jurusan bisnis. Aku Gusti Putri Raja Wulandari. Aku sama kayak Bang Jaki, anak SB 61 IPB teman-teman. Kita sekelas juga ya, Bang? Sekelas. Nah, perkenalan udah. Kira-kira kita mau ngapain lagi nih? Mereka belum pada tahu nih kita mau ngapain. Oh iya. Nah, guys, buat kalian yang belum pada tahu nih podcast bincang-bincang bisnis kira mau ngebahas apa aja, boleh langsung aja Putri jelasin. Sesuai namanya ya teman-teman, podcast bincang-bincang bis ini kita bakal ngomongin seputar bisnis. Tapi kita nggak akan berdua doang kan, Bang? Kita bakal datangin narasumber yang kece-kece banget. Dan spesial di video pertama kita bakal datangin 2 narasumber kece. Wah, Langsung serius? iya, langsung kita panggilin gimana? Boleh. Oke. Boleh Kakak masuk, silahkan. Halo. Selamat datang. Silahkan duduk. Nah, penonton juga kan belum pada tahu nih Tete ini siapa. Boleh dong kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Rais. Aku dari manajemen IPB 60 dari IPB University. Aku bareng teman aku. Halo semua, kenalin nama aku Eris. Aku dari manajemen 60 bareng Rais. Oke, jadi Kakak Rais sama Kakak Eris. Kakak Eris. Kita ngobrol santai dulu aja kali ya, Kak. Boleh. Gimana Kak, sekarang jadi mahasiswa semester 3, udah sibuk banget belum? Sibuk banget kayaknya banget ya. Banget karena selain sibuk ngurusin ya individu ya kuliah gitu, matkul, belajar segala macam, kita juga kebetulan ikut panitiaan yang memang akhirnya ya lumayan sibuk dan memang mengharuskan kita akhirnya ngatur manajemen waktu ya lagi. Oke nih. Nah, Kak, kita kan saya sama Gusti mahasiswa IPB. Kakak-kakaknya juga kan mahasiswa IPB nih. Nah, boleh dong kita saling sharing-sharing nih. Gimana sih awal mulanya Kakak tertarik buat masuk ke IPB? Kalau aku sih pertama itu kan itu ya manajemen IPB tuh ranahnya saintek, beda sama univ-univ lain yang memang masuk ke ranah sosum gitu. Itu sih yang pertama tertarikan itu. Terus kan pasti teman-teman juga mikir ya IPB Institut Pertanian Bogor nih gitu kan, pertanian gitu kan, pasti dipikirnya manajemen apa nih, pertanian, kehutanan apa gimana gitu. Iya, bener Padahal kita tuh sebenarnya manajemennya Fakultas Ekonomi dan Manajemen gitu. Itu sih lebih ke tertarik itu gimana ya, mungkin banyak itu jurusan manajemen seperti daya perikanan, manajemen kehutanan, tapi kita balik lagi ke manajemen in general gitu. Itu sih lebih tepatnya, itu sih yang buat ketertarikan gitu. Apalagi kan di univ lain tuh manajemen masuknya ke FEB ya, sedangkan tuh di IPB sendiri tuh masuknya ke Fakultas Ekonomi dan ya, gitu. dan manajemen lagi di mention terutama manajemen gitu sih. Kalau Rais gimana? Kalau aku sebelumnya, hai guys, aku adalah alumni Gap Year 2022 dan sharing masuk IPB ya. Jadi aku itu sudah tertolak 2 kali oleh IPB. Dulunya oleh IPB. Emang agak menyedihkan ya. Karena kan mungkin teman-teman sendiri masuk juara apa? Kita UM ya. Kita mandiri. Kita Geng mandiri. Di Mandiri juga pasti ngerasain gimana rasanya ketolak. Oh, benar. Kan ya. Sakit banget pas Sakit kita mau banget. UTBK tuh. Ya apalagi tuh ketolak kampus impian gitu. Sedih gak sih? Sedih banget. Ya, Sedih banget. sedih sih. Iya pun aku juga merasakan itu. Dan akhirnya kalau ditanya kenapa sih IPB gitu ya, karena pertama dia paling dekat sama rumahku ya.
Dan memang IPB sendiri itu buatku adalah lingkungan paling cocok untuk aku tumbuh kembang gitu. Tumbuh kembang udah kayak anak-anak ya. Tapi memang IPB itu dia menurutku lingkungannya paling cocok dengan kepribadianku gitu. Ditambah lagi kan memang ya setelah pergolakan segala rintangan untuk masuk IPB ya, dan akhirnya keterima, menurutku itu jadi salah satu hal yang sangat pencapaian tertinggiku di 2023 gitu. Karena memang masuk IPB itu gak gampang guys sebenarnya. Aku juga awalnya mikir kayaknya gampang nih IPB, masuk IPB sepele. Kayak masuk tertentu kayak kampus ini gampang gitu. Apalagi kan yang paling sering digaungkan sesuatu masuk top 3 ya. Top 3 itu susah banget. Sedangkan kan ternyata IPB itu memang bukan top 3 kan, tapi dia masih top 5. Dan itu kayak awalnya mikir gampang. Tapi ternyata sudah tertolak 2 kali guys. Tertolak 2 kali ya, dan ya menyedihkan. Dan tapi sekarang aku di sini sebagai mahasiswa IPB manajemen dengan bangga. Hai guys. Tuh guys, dengerin tuh. Buat masuk IPB tuh nggak semudah itu ya. Tuh. Jadi buat kalian nih anak-anak SMA yang ntar rencananya mau kuliah di IPB, jangan terlalu banyak main-main, harus banyakin belajar. Betul. Sebenarnya kayak dimanapun sih teman-teman semua, kalau mau masuk kuliah, apalagi kalian yang memang tadi ya, aku selalu menganggap teman-teman yang mau masuk kuliah adalah mereka yang mempunyai mimpi yang tinggi. Dan untuk masuk kuliah ini semua punya kemauan, tapi yang mempunyai peluang dan sumber daya pendukungnya itu cuma sedikit orang. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Oke. Jadi kan kakak dua ini tuh mahasiswa jurusan manajemen. Benar. Kenapa sih manajemen, Kak? Spesial kah? Ada Kenapa hal yang manajemen? spesial Iya. apa sih? Gimana ya? Maris dulu? Boleh. Kalau manajemen ya, menurut aku tuh paling general, betul lah. Bisa masuk ke bidang apapun, bisa di finance juga bisa, di bidang apapun bisa ya, yang kayak mungkin ini menurut aku sendiri, pandangan aku sendiri, luas gitu, prospeknya juga luas, kedepannya juga luas gitu. Itu sih yang bisa jadi daya tarik tersendiri untuk aku di manajemen. Apalagi kan aku pengen itu ya ke dunia sosum gitu, bukan saintek kayak teknik atau apapun gitu sih lebih tepatnya. Ya. Kalau aku kenapa Mene gitu ya? Apa yang spesial di Mene? Kenapa Karena Mene? Mene nerima aku. Enggak bercanda. Tapi kenapa Mene? Karena tadi sebenarnya sama sih. Dia kan in general ya, dan dia bisa masuk kemana aja, ditambah prospek Mene pun bagus gitu. Bahkan ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri, kebanyakan di beberapa kampus pun manajemen itu peminatnya banyak banget ya. Kalau untuk di IPB sendiri terakhir kali aku cek itu sampai 1.500 orang. Betul. Itu kayak ya karena Ketat emang banget banyak lah. ya, karena emang banyak orang tuh minat dan prospeknya yang lumayan luas lah ya. Ditambah kenapa Mene, FYI aku juga dulu tadi aku sempat anak GPR dan aku pernah bekerja juga, dan kebetulan pekerjaanku dengan Mene ini tuh masih nyambung, dan ternyata overall Mene seru kok. Seru ya? Dari apa matkul-matkulnya segala macamnya itu seru, menyenangkan ya, challenging. Boleh dong rating manajemen berapa nih? 10/10 kasih. 10/10. 10 deh. 10. Enggak, 10. 9 deh, 9. Karena 9 kalau 10 itu udah sangat sempurna ya. Karena ya, tapi tetap kok manajemen itu bagus. Berarti the best lah Ya, ya, the manajemen best. IPB. Nah, Kak, kita ini tuh kan bincang-bincang bisnis ya. Ya. Judul podcastnya aja BBB Bincang-Bincang Bisnis. Nah, kalau boleh tahu dari jurusan manajemen IPB ini nyambung banget gak sih kalau buat ke bisnis? FYI guys, sebenarnya menurutku sendiri manajemen dan bisnis itu dua hal yang nggak bakal bisa pisah. Tuh. Karena pun dari manajemen kan, manajemen itu memanage ya, memanage, dan dia tuh memang termasuk ilmu terapan yang dimana di segala bidang itu butuh manajemen, dan bisnis sendiri itu butuh yang namanya manajemen. Pasti kita juga kalau ngedengar perusahaan ya, mungkin di BBC sendiri, apalagi di beberapa ya semua perusahaan sih pasti ada penyebutan ini tim manajemen kemana, ya tim manajemen kemana itu kan. Pasti Dan itu tuh banyaknya dari jurusan manajemen. Iya, betul. Dan kayak otomatis dari situ kan sebenarnya kita bisa paham ya bahwa ya bisnis dan manajemen itu dua hal yang nggak bakal bisa pisah gitu. Saling Udah berkaitan kayak ya. soulmate lah ya. Saling berhubungan, saling berkaitan. Saudara kembar, bener. Tapi mungkin kalau di manajemen sendiri dia memang di bagian lapangannya secara langsung. Nah, jadi kan kita kalau semester 1 kan kita masih PKU ya sampai semester 2. Kakak udah masuk ke departemen, udah belajar tentang, udah prospeknya udah menjurus lah ke Iya. manajemen.
matkulnya ada apa aja sih Kak? Matkulnya Kita untuk semester ini tuh yang wajib itu ada 7 ya. yang 7 7 untuk semester ini. Itu wajib semua, ada mikro, ada Dari mikro. MEKUAN itu metode Quantitative management. terus ada MPO manajemen produksi operasi, ada MSDM manajemen sumber daya manusia, terus ada tuh apa sih etika komunikasi profesional. Iya. Jadi memang di semester awal ini tuh kita dari tim manajemen itu kayak mungkin masih perkenalan gimana sih manajemen di sebuah perusahaan. Karena tuh memang pas kita belajar pun matkul-matkul ini tuh secara ini masih general memperlihatkan gitu, ngasih tahu ke kita, ngajarin ke kita gimana sih kira-kira seharusnya produksi dan operasi di perusahaan tuh kayak gimana, terus pengaturan keuangannya juga gitu ya. Karena ya sumber daya manusia gimana, karena kan sebenarnya ketika hal tersebut itu kita nggak paham, otomatis gimana mau jalan gitu sebuah bisnis ataupun sebuah usaha itu. Wah, ternyata banyak banget ya matkulnya, sangat Iya. variatif guys. Variatif banget. Banget. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, prospek kerja manajemen itu seluas itu nggak sih? Luas Kayaknya ya itu kayaknya nggak perlu ditanya gak sih? banget. Iya. Karena tadi seperti mention kan memang dia masuk mana aja ya. Manajer perbankan juga masuk. Iya. Teman. Betul. Apalagi kalau IPB ya. Iya, IPB Apa Institut sih Institut Perbankan Perbankan Bogor. Bogor. Jadi Perbankan kalaupun Bogor. masuk ke bank kayaknya Masih bisa kok. Masih bisa karena Iya. manajemen kan. Iya, terus juga sebenarnya kan tadi karena luas, kita tuh belajar terkait tadi sempat dimention bahwa kita ada juga akuntansi, ada juga MPO, MSDM. Jadi sebenarnya ketika teman-teman semua dari tim manajemen, dari jurusan manajemen itu mau ngambil contohlah, oke, aku lebih condong nih ke finance. Terus pengen nyobain nih, kayaknya aku mau kerja fokus di finance aja deh, itu bisa. Atau misalkan ternyata kalian selama kuliah di manajemen itu lebih ngerasa aku lebih cocok di marketing. Kalian bisa kok masuk marketing. Karena pun teman-teman ada juga kok salah satu alumni IPB yang dia itu saat ini sudah jadi salah satu tim marketing di Samsung Indonesia gitu. Jadi benar-benar seluas itu ya Mene. Luas Luas banget. Ini bisa jadi referensi nih buat teman-teman SMA yang masih bingung sama jurusan kuliah mau apa. Bisa nih udah dengerin kakak-kakaknya mungkin mau masuk Mene Yuk. atau SB juga Bisa juga boleh ya kan? masuk SB. Ada 2 nih. Mau SD atau Mene? Nah Kak, kalau boleh tahu nih, buat kedepannya udah ada rencana nggak nih buat ngebuat bisnis, buat ngebikin bisnis? Atau enggak setelah lulus udah ada angan-angan nggak nih? Ntar lulus gue mau bikin bisnis ini Oh ya. Pasti ada ya, apalagi apa sih namanya IPB tuh pasti banyakan tuh orang yang bangun perusahaan ya, UMKM atau apapun itu terus untuk peluang bisnis kita masih agak buram-buram kan, karena tuh kita lihat dulu sekarang tuh yang lagi trennya apa gitu, apa yang trennya, apa yang lagi naik sekarang. Kalau aku sih karena aku suka dengan cewek ya, kayak dunia kecantikan bukan sih? Yes. Iya kan, pasti kayak Fashion, pengen fashion. ke situ, fashion atau cantik ataupun makeup juga. Tapi untuk sekarang itu masih dipikirin lagi apa yang sedang berkembang saat ini, apa yang masih lagi naiknya sekarang sih, masih mempelajari juga kan. Kalau Raisya? Ya, kalau aku sebenarnya gini guys, ada satu orang yang bilang ke aku bahwa ketika kita mau buka usaha di bagian 5F, fun food fashion, terus satu lagi tuh apa lagi ya, aku lupa. Tapi itu tuh jadi prospek yang paling lumayan menjanjikan. Karena apa? Food itu semua orang butuh makan. Betul banget. Betul banget. Fashion itu teman-teman harus tahu bahwa apalagi perempuan ya sangat amat menyukai fashion gitu. Apalagi dengan fashion selalu berkembang, itu sangat menjanjikan. Terus fun, siapa sih yang nggak mau happy? Itu sangat menjanjikan gitu. Dan karena aku sendiri punya background di keluarga aku itu kebetulan ada pengalaman di bidang pakaian ya, di bagian fashion. Jadi aku berniat di buka bisnis di fashion. Aku pengen punya clothing brand sendiri. Jadi tolong doain ya teman-teman, semoga tercapai. Amin. Dan kenapa sih kalau ditanya pengen clothing brand gitu ya? Karena guys, aku tuh suka sebel gak nemuin model baju yang aku suka. Atau ada tapi ternyata terlalu pricey untuk aku gitu. Dan akhirnya kayak aku mikir, oke, gimana caranya aku bisa buat pakaian yang modelnya itu aku suka dan dia itu bisa aku buat sendiri, dan aku juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Betul Seperti banget. itu. Kita doain ya guys, semoga rencana bisnis kakaknya tuh Amin, ya seburu Allah. dilancarkan. Amin. Nah
mungkin sebelum kita lanjut lagi nih, kita boleh ya nyobain kopi susu BR gula aren dulu nih, biar lebih fresh lagi nih Boleh, kita boleh, ngobrolnya. boleh. Dia haus nih, Boleh Bang. dong Bang, tolong diambilin. Tapi kenapa harus kopi aren? Karena pas awal buat kopi susu gula BR ini, jadi kan BR kopi ini kan kita ngebuatnya di tahun 2022 ya. Oh, masih baru ya. Baru banget. Nah emang pas itu tuh lagi ngetren banget Kak yang namanya kopi susu dicampur sama gula aren. Oh, ya. Jadi kita ngikutin tren lah. Dan ternyata sampai sekarang yang ngejadiin ikonik BR kopi itu kopi susu gula aren ini. Iya, setuju. Karena pun Langsung aja ya dicobain ya. Iya. Tapi harus dikocok dulu nih. Biar nyatu nih gula arennya. Kita cobain guys. temenku juga dia salah satu kopi favoritnya gula aren sih. Tapi aku belum sempet nyaranin dia ke sini. Boleh lantar diajak aja. Boleh. Kan aja bisa jadi narasumber podcast. Iya, dia anak SD loh. Oh anak SD? Dia anak SD. Angkatan berapa Kak? 60 temanku. Tira. Dan dia tuh memang termasuk anak yang pecinta kopi gitu. Dan kayak mungkin teman-teman semua yang ngeliat ini, untuk teman-teman yang soal kopi boleh disaranin ke sini karena apa? Kopi di sini aku salah satu favoritku sih. Aku sukanya yang ada varian yang strawberry itu kan. Oke. Itu enak. Yang mana itu strawberry ya? Dan ini pun cocok gitu. Aku juga sebenarnya salah satu kopi yang sering aku minum tuh yang gula aren juga kan. Karena lebih cocok aja ke lidah dan perutku. Jadi nggak terlalu nyerang banget lah ya kalau buat ke lambung. Gimana Kak rasanya Kak? Enak? Enak. Aku suka. Suka kopi juga kan? Aku suka. Aku suka. Manisnya pas? Manis. Apalagi ada yang kakak yang pembaca yang manis juga. Aduh jadi malu. Halo. Nah Kak, kita kan udah minum nih. Udah jadi lebih seger lagi kan? Iya. Kita lanjut nih ya. Dan ini tuh pertanyaan terakhir Kak. Wah. Pertanyaan terakhir nih. Jadi Jaki tuh pengen cerita nih. Kan dari kecil sampai sekarang tuh Jaki tinggal di Bogor ya? Iya. Dan kalau Jaki lihat dari dulu sampai sekarang itu mau itu di Kota Bogor atau nggak di kabupaten di sini, itu Jaki lihat pedagang-pedagang kecil UMKM itu kurang didukung atau nggak kurang disupport oleh pemerintah nih. Mulai dari pendanaannya, terus dedikasi buat gimana sih caranya nge-manajemen keuangannya, mempromosikan produknya dengan baik. Jadi menurut kakak nih, dua kakak-kakak ini, gimana nih tanggapan serta solusi dari permasalahan ini Kak? Ya nih kakak sebagai mahasiswa, agent of change. Agen perubahan. Sangat amat agent of change ya. Gimana nih solusi kakak tentang permasalahan yang kayak gini? Kalau menurutku pribadi ya, pertama yang harus jadi mindset semua para pemuka ya, orang yang mau buka UMKM adalah jangan terlalu bergantung sama ya pemerintah atau kayak bantuan-bantuan gitulah ya. Kenapa? Karena itu satu hal yang nggak pasti. Aku lebih menyarankan untuk teman-teman semua mungkin kayak bikin aliansi dalam artian tuh nyari teman-teman yang memang satu minat sama kalian. Karena apa? Ketika kalian punya satu tujuan yang sama, maka ketika kalian melakukan kayak anggaplah ada hal-hal yang challenging lah ya, tantangan itu bisa kalian lewatin. Terus juga aku juga menyarankan kalian untuk mencari investor atau mitra. Kenapa? Gini, investor atau mitra selama kalian bisa ngasih benefit, anggaplah kita nih contoh kecil ya, contoh kecil tuh kan ada warung-warung gitu ya, warung-warung pinggir jalan yang dia itu ada ternyata anggaplah investor atau mitra yang dia itu mau ngasih bantuan ke kalian, tapi dengan catatan kalian harus masang banner kami. Itu kan lebih menjanjikan ya, maksudnya ada given and taken lah. Itu aku lebih menyarankan karena apa? Ya at the end di saat ini nggak ada yang gratis sih teman-teman. Harus ada yang dikasih dan harus ada yang kita ya yang harus dikorbankan gitu. Terus terkait keuangan ya, terkait mungkin akuntansi segala macamnya, mau gak mau suka nggak suka kita harus belajar terkait tata cara pengelolaan keuangan. Mungkin untuk saat ini harusnya teman ini udah bisa belajar otodidak sih. Udah. Karena di Media sosial sosial juga media udah udah banyak banyak banget ya, udah ada banyak banget. Di YouTube bisa, di Google Iya, bisa. betul. Dan terkadang teman-teman ada juga kok yang mereka itu tuh bikin seminar tapi gratis itu loh. Tapi terkait seminar bisnis keuangan dan itu bisa diikuti sama teman-teman semua. Apalagi memang teman-teman mahasiswa gitu, prospeknya besar banget. Karena seorang pengusaha UMKM kalau dia di basic
manajemen keuangannya itu belum kuat, anggaplah dia nggak tahu nih, dia belum menentukan kira-kira cost yang keluar tuh yang apa ya, cost tetap tuh berapa, cost yang variabel anggaplah kayak bahan baku segala macamnya tuh berapa, ataupun dia belum bisa forecasting dalam artian dia nggak bisa memperkirakan kira-kira hari ini tuh dengan cuaca segini, dengan cuaca kayak gini dan lokasi seperti ini, kira-kira produk saya bakal terjual berapa. Ketika dia nggak bisa memforecasting itu bisa bahaya. Kayak lebih ke khawatir dia malah akan mendapatkan rugi yang lebih banyak gitu terkait manajemen keuangan. Dan mungkin teman-teman semua juga untuk teman-teman yang mau UMKM ya, mungkin kalau punya kenalan anak manajemen juga boleh tanya-tanya ya guys, karena ya kita juga belajar itu. Dan memang kebetulan kalau untuk IPB sendiri kan memang ada kayak harus ketemu UMKM ya untuk membantu menyelesaikan masalah mereka gitu. Terus satu lagi tuh apa ya? Bagaimana caranya mempromosikan si produk ini? Nih, tentunya ini guys. Aku konfirmasiin pertama, tadi caranya itu sosial media. Nah, dengan adanya podcast ini, terus kayak contoh sekarang nih tiba-tiba ini masuk nih. Itu sebenarnya salah satu media promosi yang bagus gitu. Atau ketika ada acara-acara besar, anggaplah event-event kayak ya gede ya, mungkin acara 17-an yang diadain apa gitu. Cobalah buka stand di situ. Karena it's okay. Misalkan memang belum ada yang signifikan, tapi minimal orang harus kenal ada brand kalian. Betul banget. Itu penting. Terus strategi pemasaran lainnya mungkin harus itu juga ya, paham terkait demand atau permintaan yang dibutuhin sama konsumen. Misalkan mungkin saat ini konsumen itu lagi prefer sama kopi gula aren, maka yang harus digencarkan promosiin entahlah mungkin ada kayak memberikan diskon segala macamnya itu yang gula aren. Tapi dengan catatan teman-teman juga harus paham terkait bagaimana harga produksi dan operasi, biayanya ya, costnya itu kira-kira kalian kalau ngasih diskon segini tuh bakal ada kerugian atau enggak gak sih? Itu harus kita harus tahu. Dan itu tuh harusnya teman-teman bisnis juga bisa belajar ya, terkait ya mikroekonomi. Gara-gara masih PKU jadi belum belajar nih. Iya. Tapi boleh loh, iya kayak curi-curi start. Karena sebenarnya biar gak buta-buta banget gitu. Iya, karena kan mungkin teman-teman juga pasti punya dong keinginan untuk berbisnis apalagi. Oh, tentu dong. Banget Kak, banget ya. Apalagi kan di masa-masa PKU itu banyak banget apa ya? Untuk kosong gitu. Bisa belajar. Dan mungkin kalau emang ini untuk teman-teman mahasiswa ya, kalau emang di kampusnya itu ada kayak program kewirausahaan, itu diikutin aja. Karena dari situ juga kalian bisa dapat pendanaan segala macam dari instansi, bisa dapat relasi. Iya, dan terlebih itu biasanya nih, ini sedikit bocoran ya. Kalau kalian punya UMKM, terus dosen kalian tahu, itu bisa dipromosiin sama dosen di acara-acara besar. Bener. Misalkan mereka lagi ngisi seminar di mana nih, mereka biasanya bakal mention anak didikan kami itu ada yang Jadi secara tidak langsung dipromosikan ya. iya Langsung. gitu. Jadi coba aja. Bisa nih Pak BR Pak. Oh, bisa nih. Boleh banget. Ngedeketin semua dosen ah. Bisa. Wah, guys, ternyata seluas dan sebanyak itu ya. Benar. Kita sharing-sharing nih sama kakak-kakak jurusan manajemen IPB. Nah, tapi nggak kerasa nih Gus, kita ternyata udah di penghujung video kali ini nih. Nah, tapi mungkin nih Kak, sebelum kita penutupan, boleh dong dari kakak-kakaknya ngasih kata-kata atau enggak motivasi nih buat anak-anak muda di luar sana yang mereka tuh ingin mulai berbisnis nih Kak. Kalau dari aku, coba jangan takut gagal, tapi dari kegagalan tersebut belajar yang banyak. Cari ibaratnya hal-hal yang memang bisa kamu kembangin lagi, hal-hal yang memang atau relasi-relasi yang bisa mendukung kamu untuk menjalankan bisnis kamu gitu. Karena sebenarnya di bisnis itu konsepnya mau gak mau trial error untuk sampai ke titik stabil. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun mereka terkadang masih harus trial error di produk-produk tertentu seperti itu. Lebih kayak mulai dulu sih, untuk apanya kan pasti mulai gerak ya, pokoknya mulai jangan males, mulai aja dulu. Terus itu sih kayak Rais juga bilang, sama kayak untuk masuk universitas pasti sama juga kayak bisnis ya, pasti ada kegagalan mungkin, tapi kan kita juga bisa belajar lagi, lebih prepare lagi kayak Rais kan.
mungkin tahun pertama dia gagal gitu, tapi tahun keduanya itu pasti kan lebih prepare lagi. Kayak sekarang itu dia lebih pintar ataupun lebih paham tuh terkait dengan manajemennya tersebut gitu sih. Lebih kayak mulai dulu, trial dulu, terus error, terus perbaikin lagi, cari modifikasi lagi juga. Terus fokus cari kamu maunya apa, bakat kamu apa, tujuan kamu apa, pasti semua itu kok akan lancar selagi kamu ada niat juga, selagi ada kemauan, selagi ada backingan dari orang tua ataupun orang-orang yang kalian sayang juga. Iya. Ada satu orang yang pernah bilang ke aku gini, ketika kalian ingin mencapai tujuan sesuatu, itu ibarat cara jalannya itu kayak kalian ngetuk pintu. Kalian nggak pernah tahu pintu yang mana yang bakal kebuka. Jadi terus ketuk pintu manapun sampai pintu itu kebuka, alias tujuan kalian tercapai. Gitu. Dan itu jadi salah satu penguat aku juga dalam mau ketika ingin mencoba suatu hal. Gitu teman-teman. Jangan mau nyerah. Catat ya guys, catat. Masuk banget ya Bang ke hati. Give applause dulu dong buat kakak keren ini. Nah Kak, ini kan kita udah mau beres nih, tapi kita ada satu yang mau kita kenalin, jargon bincang-bincang bisnis. Oh, iya. Aduh. Kita ada jargon Kak. Kasih tahu Put, gimana jargon kita? Nih kalau kita bilang BBB, kalian mau Gak apa teman-teman. bisa berani bakar. Oh, Gitu. oke. Oke. Kita Bareng-bareng bareng-bareng. ya. Penonton juga yang lagi nonton nih boleh nih Bisa bareng-bareng ya. berani bakar. Oke. Mulai ya. 1 2 3 BBB. Bisa berani bakar. Oke,